Yang sebelah ada padinya, yang ini kok kosong ya. Alang biung. Bukan situ Mas. Ya wis. Kene iki. Kelihatan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bocah pada ngumpulin bodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Siar Jalanan Langka Mandege. Langka Mandege. Ya, talent. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita berada di tengah-tengah sawah ya. Dimana kejadian ini mengingatkan saya 2 tahun yang lalu bahwasanya ada di suatu daerah yang dimana persawahan daerah di situ itu selalu saja gagal panen teman-teman. Informasi itu kita dapatkan 3 hari yang lalu, di mana persawahan ini tidak jauh lah dari tempat atau desa kami, diserang tikus habis-habisan teman-teman. Ya, ini ya. Kita ini berdiri di atas sawah teman-teman, di mana tikus membabit, hanya meninggalkan berapa Sisa ini saja ya. Ini, padahal ini posisi di tengah-tengahnya ya. Seharusnya menurut logika itu sama persis dengan yang harusnya bisa sama rata. Lah ini di tengah-tengah bisa sampai nggak bisa ditanami sama sekali. Jadi udah ditanamin langsung habis sama tikus, ditanamin dirusak terus sama tikus ya. Mungkin teman-teman pernah menonton video dari tim Gase 2 tahun yang lalu yang bernama atau yang berjudul Raja Wiroksa. Di mana Raja Wiroksa itu dengan membabi buta merusak tanaman-tanaman padi yang petani itu tanam ya. Informasinya teman-teman, ini katanya udah sekitar 7 tahun berturut-turut selalu saja tidak panen, gagal panen teman-teman. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan Wiroksa? Karena konon ada yang bercerita tadi ya, Pak Jumali, beliau bercerita katanya pernah sengaja mengobati tikus dengan racun itu menggunakan keong, media keong. Justru malah semakin diserang habis-habisan. Dan ketika malam hari Pak Jumali itu nungguin, ternyata kayak ada pamomong yang menyuruh tikus itu untuk bergerak memakan dengan rakusnya tanaman padi itu teman-teman. Ya, kejadian ini sama persis dengan dulu itu si Wiroksa. Waktu itu di desa sana ya. Kita mencoba untuk menguak gagal panen di daerah ini teman-teman ya. Semoga ada pencerahan. Sebenarnya ada apa sih di balik kegagalan panen para petani di sini? Kasihan loh ya. Padahal menurut saya ya, pekerjaan yang benar-benar bisa dikatakan bersih dan murni jarang bisa dikorupsi ya. Ini adalah seorang petani teman-teman ya, nanam padi sampai akhirnya panen. Apa yang mau dikorupsi dari padi itu? Makanya pekerjaan yang mulia menurut saya adalah seorang petani yang jujur ya, bersih, menggunakan keringat, pedas, perih ya, tapi di dalam kejujuran atau kebersihan itu saja masih diganggu oleh bangsa-bangsa mereka yang mungkin kurang senang dengan keberadaan kita semua. Kalau dulu sih informasinya katanya, lah kami mau ditempatkan di mana? Kalau ketika semuanya itu dibuat persawahan, lalu makanan kami itu apa?
giliran saya meminta makan, dengan cara memakan itu malah jadi masalah. Tapi tadi saya kan awalnya jalan-jalan sana. Di sana ada sajenya tapi bagus, Mas. Nah, itu teman-teman. Dan anehnya yang ada sajenya parinya bagus. Jadi kadang-kadang harus berpikiran lain. Dan yang lebih nggak logisnya ini tempatnya dekat sekali dengan irigasi. Jika di sini nggak nggak kemasukan air itu kan nggak mungkin. Ini dekat sekali dengan irigasi. Itu teman-teman ya. Yo Mbah, dipusatkan coba, siapa tahu memang ada penghuni-penghuni sini yang mengetahui bagaimana, kenapa ini tidak panen. Ya sohibul lokasi aja dulu. Sohibul wilayah. Sohibul lokasi dulu. Mbah, kok tambah muda, Mbah? Kumis hilang. Kebrongot. Ulah. Ular apa sih? Hati-hati, ini ular nggak ada tambahnya ini. Ular paling berbisa ini di seluruh dunia. Langsung disambit. Ayo Sukun. Tidak mau mendekat ke saya itu ular. Nah, kan? Ayo. Sana. Syup. Ayo kumpul. Urang-urang. Sohibul lokasi dulu, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dahadu binabil Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususun ingkang mawreksa wonten ing tanah mriku. Risalul Qur'an. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya bang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu. Ilahi Allah. Ini kalimat tamat. Insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kepentingan apa kalian di sini? Perkenalkan Tuan, nama saya Gandang. Ini apa jenengan Baurekso di daerah ini? Bisa disebut seperti itu. Saya yang dituakan di sini. Memangnya ada kepentingan apa kau yang berbicara dengan saya? Kelihatannya kalian semua sangat serius. Namanya siapa? Jenengan? Wardaya. Seperti ini Tuan Wardaya. Ada sesuatu yang aneh menurut saya di sini. Mana banyak persawahan di sini, ada yang tumbuh, ada yang tidak, ada yang subur banget, bahkan ada yang gundul, bahkan ada yang sampai tidak bisa ditanam. Sedangkan ketika rumput bisa subur seperti ini, sebenarnya apakah Tuan mengetahui titik permasalahan kenapa sawah di daerah sini itu sangat sulit untuk ditanam? Sebenarnya hal yang kau tanyakan itu bukanlah ranah saya untuk menjawabnya. Karena saya pun membebaskan siapapun yang ingin menempati tempat ini. Dan sepenglihatannya saya, setahu saya, ada sesosok makhluk yang memimpin banyak sekali hewan untuk memakan tumbuhan-tumbuhan di sini. Nah, jelas Pak. Berarti memang ada pimpinannya itu ya? Nah, tujuannya untuk apa itu? mengenai hal itu,
mereka semua mencari makanan. Sedangkan di sebelah sana, manusia itu memberikan makanan kepada pemimpinnya. Buktinya, tidak diserang tanaman-tanamannya. Oh, di sana Ada saya melihat berarti ingkung ayam. Ayam bakar yang dimasukin ke tampan itu adalah sesaji. Benar sekali, ada ayam, kelapa, Telur. bunga-bungaan, telur, wangian, dan sebagainya. Jadi bagi yang mengasih sesaji itu tidak dihabiskan. Tidak, mereka malah tanamannya bagus sekali. Apakah jenengan tahu siapa pimpinan makhluk yang Sebenarnya mengenai hal itu saya tidak mau ikut campur dalam permasalahan ini. Karena saya sendiri membebaskan siapapun makhluk mau berulah seperti apa. Silakan saja, yang terpenting jangan merugikan saya. Saya tidak merasa dirugikan, bahkan jika ada manusia yang memberikan sesaji, saya pun juga ikut memakannya. Tapi kan kasihan mereka Tuan, bagi yang mereka yang tidak tahu dengan cara memberikan sesaji baru subur. Tentunya warga di sekeliling sini pun mengetahuinya. Hanya saja mereka tidak mau memberikan itu. Mungkin saja ada pantangan di dalam hatinya. Ya, mengenai hal itu, mereka masing-masing di dalam diri mereka masing-masing. Jika mereka tanamannya ingin subur, ikutilah yang lainnya, pastinya juga akan subur. Tapi jika mereka tidak melakukan hal itu, apalah daya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ini Tuan, saya sih tidak pernah mempermasalahkan yang bernama sesaji itu. Memang saya mengetahui bahwasanya yang namanya sesaji bukanlah hal yang syirik. Ya, saya mengetahui itu. Akan tetapi ada sesuatu yang perlu digarisbawahi. Adanya kita memberikan sesaji pasti ada niat tertentu, dan saya yakin di dalam hati sang pemberi sesaji ada sesuatu yang diminta di luar dari sang pencipta. Benar atau tidak? Tidak mungkinlah kita mengetahui tanpa apa-apa tiba-tiba memberikan sesaji tanpa ada meminta selain sang pencipta. Ternyata kau manusia yang cerdas. Kau mengetahui hal sekecil itu. Saya mempelajari saja. Memang di pandangan manusia, jika kita memberikan sesaji tanpa mengucapkan apapun, itu biasa-biasa saja. Bahkan sesaji bukanlah hal yang musyrik menurut kepercayaan Islam. Tapi jika di dalam hatinya mereka meminta kepada penghuni sini untuk menjaga dan membuat tempat ini subur, itu bisa dikatakan musyrik. Nah, ya kalau udah tahu bahwasanya poinnya bukan di sesajinya, tetapi di dalam hatinya. Benar sekali. Niatnya. Berarti kan di situ sudah ada akad. Walaupun akad itu tidak dikeluarkan dengan ucapan, melainkan dalam batin. Cuma sangat disayangkan seperti ini, Tuan Wardaya. Bagi mereka yang tidak benar-benar menggunakan adat sesaji itu, mungkin saja mereka sudah mempelajari hal banyak, sesuatu yang sudah banyak dipertimbangkan sehingga mereka itu memutuskan untuk tidak bersesaji. Lalu nasib mereka malah jadi seperti ini. Sedangkan padahal menurut saya mereka yang tidak menggunakan sesaji mungkin saja mereka sedang memantapkan syariat kepercayaannya. Itu bisa saja terjadi. Tapi bagi segelintir makhluk seperti saya, mereka menginginkan dihargai, dihormati, bahkan kita menginginkan untuk diketahui keberadaannya, walaupun dari bangsa mereka tidak melihat dari kita. Untuk kepercayaan kami khususnya Islam sangat mempercayai banget bahwasanya keberadaan jenengan memang ada di sekeliling kita. Dan tentunya dari bangsa kami pun memiliki keinginan untuk mencari makanan bahkan dan lain sebagainya.
kita memerlukan hal itu. Kan seperti ini sebenarnya, Bang Lardaya. Kita memang hidup berdampingan. Cuma kenapa di dalam berdampingan itu selalu saja yang dirugikan itu justru malah kami. Yang saya temui maksudnya. Mengenai dirugikan atau tidak dirugikannya, sebenarnya jika pada umumnya setiap manusia di tempat ini melakukan hal yang sama secara rata, saya rasa tidak ada yang dirugikan. Kita sama-sama hidup berdampingan dan menjalankan apapun yang akan menjadi tujuan kita masing-masing. Ya kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, bagaimana nasib mereka yang memang tidak menggunakan hal itu. Sedangkan kita tidak bisa menyetarakan apa isi hati manusia. Kita tidak bisa menyetarakan apa tujuan dari setiap manusia. Ada manusia yang sangat dermawan, sering berbagi kepada sesama, bahkan makhluk lain. Ada juga manusia yang sangat serakah dan sangat pelit. Kita tidak bisa menyetarakan manusia itu sama. Lantas solusinya bagaimana jika sudah seperti ini? Itu kembali lagi kepada mereka semua. Jika mereka di tempat ini khususnya, mereka ingin sama sewajarnya tanamannya tumbuh dengan subur, ikutilah mereka yang melakukan hal itu. Jika tidak, saya tidak ikut campur. Bahkan untuk merusak tanah ini pun saya tidak ikut campur sebenarnya. Saya hanya ikut memakan bila ada sesaji yang menyembahkan di tempat-tempat seperti ini. Jika memang sesaji itu saya akadkan, saya ingin membuang makanan, apakah itu bisa untuk dirimu? Kalau untuk saya bisa-bisa saja. Bahkan sisa makanan manusia sebenarnya saya bisa memakannya. Tulang hewan, tulang apapun, sisa-sisa manusia, saya bisa memakannya. Apakah tidak perlu akad di dalam hatinya? Kalau untuk saya pribadi tidak perlu. Bagaimana dengan tidak tahu dengan makhluk yang lainnya. Sama halnya manusia, makhluk lain, makhluk seperti saya pun memiliki prinsip dan jalan hidup masing-masing. Tidak bisa disamakan dan disetarakan. Yang intinya seperti inilah. Khususnya yang tanah yang kita sedang injak ini, itu merasa keberatan. Udah 7 tahun ini, usaha payahnya itu selalu saja gagal. Ya saya memang bukan hak saya, tapi karena itu adalah saudara saya, apalagi seumat, ya saya ingin mempertanyakan mengenai hal itu. ini. Lebih baik kau bisa temui saja pamomong dari tikus-tikus yang merusak lahan ini. Sedangkan saya tidak ada ikut campur ataupun campur tangan untuk merusak lahan ini. Siapa pamomong itu? Wiroksa. Wiroksa? Benar. Di mana beliau? Apa kau bisa panggilkan? Biasanya di waktu-waktu seperti ini dia sering berkeliaran. Kau bisa menunggunya ataupun memanggilnya sebisa-bisa kau, seperti kau memanggil saya. Saya mengenal makhluk itu. Saya pernah menegosiasi dengan Wiroksa. Jawabannya sama dengan dirimu, yang ingin muter-muter terus. Ya seperti itulah jalan kita. Silakan jika kau ingin bernegosiasi mengenai lahan ini, kau bisa bicarakan langsung. Sedangkan saya tidak ada hubungannya ataupun kaitannya untuk merusak lahan ini. Saya hanya jika ada manusia yang memberikan sesembahan ataupun sesaji, saya ikut memakannya. Baiklah, saya akan menemui Wiroksa saja. Baiklah, silakan. Jika itu akan menjadi tujuanmu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasanya assalamualaikum. Memang saja. Berarti assalamualaikum banyak makna, Pak. Bisa jentar apa-apa di tangan lah. Apa-apa di tangan. Jadi teman-teman, dugaan saya memang benar, nyata adanya. Ternyata
Ada hubungannya dengan Wiroksa. Ada hubungannya dengan Wiroksa. Ada hubungannya dengan Wiroksa yang dulu itu, Mas? Lah, Bu udah janji, Mas? Hah? Dulu kayaknya udah. Udah bikin perjanjiannya pusing di dulu mau. Iya apa enggak? Pusing waktu perjanjian coba diinget-inget. Sedangkan, tapi apa? Ini sama ini kan lamaan ini juga perjanjian itu. Kan perjanjian kan saya kan bilang seperti ini kepada Wiroksa. Kita diperbolehkan untuk membunuh hewan, hama khususnya ya, yang mengganggu diri kita, asal dengan syarat tidak dibakar. Ular, tikus, raja wali atau elang, dan hama. Apalagi itu waktu itu serigala atau anjing ya. Itu kita boleh saja untuk membunuhnya asal dengan cara yang ya mungkin bisa dikatakan halus lah, jangan dibakar. Nah, negosiasi waktu itu dengan Wiroksa, saya akan pergi dari sini ya kan, asal perjanjian ini benar-benar ditepati, yaitu jangan ada satu tikus pun yang terkena bakar oleh para petani. Apa ya kita bisa ngomong kepada setiap petani untuk tidak membakar, atau mungkin sengaja pun tidak disengaja? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Berarti kan nanti negosiasi datang. Datang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum, Tuan Wiroksa. Kising aman, selamat. Sama kayak dulu Mas ini. Waktunya ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan kembali. Yuk, buka payung. Iya, bismillah. Di sini siapa yang patut disalahkan? Silakan duduk. Apa kabarmu? Seperti yang kau lihat saat ini. Lama tidak berjumpa. Seharusnya kau tidak perlu ikut campur lagi dalam urusan saya. Karena di sini kau pun tidak bisa menyalahkan saya. Teruskan. Di perjanjian itu, ketika kau sudah mengiyakan bahwasanya di setiap petani itu tidak boleh membunuh hama tikus seperti yang kau sebutkan waktu itu dengan cara membakarnya. Akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak sekali tikus yang mati karena terbakar. Kalau kau ingat baik-baik, saya mengatakan seperti ini kepadamu. Saya tidak mengiyakan perjanjian itu. Saya harus berkonfirmasi kepada para petani. Kau memberikan syarat itu menurut saya sudah tidak masuk akal. Banyak petani, sedangkan mereka memiliki prinsip masing-masing. Mungkin saja bisa tidak disengaja. Saya tidak mau tahu. Sedangkan pada saat itu, saya mau pergi dari tempat itu adalah atas perjanjian itu. Tapi nyatanya, saya pergi juga dari tempat itu. Karena di sana, saya sudah melihat tidak ada manusia yang membunuh
tikus dengan cara membakarnya. Lalu apa bedanya kau pindah dari sana ke sini? Itu bukan urusanmu. Itu adalah keinginan saya sendiri karena saya melihat di sini banyak sekali bangkai tikus yang mati karena terbakar. Maumu apa, Wiroksa, sebenarnya? Saya tidak mau apa-apa. Saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kami semua membutuhkan makan. Tidak ada yang melarang kau makan, asal sewajarnya. Tapi di sini unsurmu itu bukan makan, tapi kau kayak dendam. Biarkan tikus makan sewajarnya. Di mana-mana setiap sawah itu banyak tikus, tapi tidak seperti yang dipimpin olehmu. Akan tetapi ketika tikus kok ada yang memimpin, lah itu yang membuat kerusakan. Kau sudah mengetahuinya. Manusianya sendiri saja yang sangat serakah atas duniawi ini. Jika manusia tidak serakah atas dunia, dia mau berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kan tidak semuanya. Apa saya mau menghabiskan semuanya? Tidak. Saya tidak menghabiskan semuanya. Saya hanya menghabiskan bagian-bagian tertentu saja. Kembali lagi ke kodratnya, Wiroksa. Isi dunia ini memang disuruh untuk dimanfaatkan oleh manusia, bukan dimanfaatkan oleh jin. Jadi menurut saya serakah atau tidaknya perbedaannya malas atau semangatnya saja. Apakah Tuhan menciptakan makhluk hanya untuk manusia saja? Kalau dunia iya tentunya. Manfaatkanlah seisi dunia sebisa kamu. Ya itu kan sudah jelas. Tapi tidak ada hadis jin manfaatkanlah bumi, nggak ada. Karena kita sudah berbeda. Kau sangat lucu manusia. Dulu pada saat kita bertemu, kau mengatakan hal yang sama dan kau membela bangsa manusia yang sangat serakah. Kau membela mereka yang tidak memikirkan makhluk lain yang juga hidup di dunia ini. Semuanya kan sudah jelas kok. Seisi dunia ini disuruh untuk dimanfaatkan oleh manusia. Apakah yang hidup di dunia ini hanya saja manusia? Kan banyak hewan. Lagi pula ya, hama kan memang harus disingkirkan. Memang Tuhan sudah mengizinkan itu. Menyingkirkan dengan cara apa? Membakarnya. Tuhan mengizinkan itu. Loh, tidak semuanya itu dibakar, kita bisa diracun. Tapi saya melihat masih banyak sekali tikus-tikus yang hangus karena terbakar. Ya karena ulah tikus itu sendiri. Saya tidak mau tahu. Nah, di sini manusianya juga yang bersalah. Yang diberi akal dan pikiran adalah manusia. Seharusnya yang patut berpikir itu adalah manusia, bukannya hewan. Seperti ini saja, saya tanya kepadamu. Di daratan bumi ini masih luas hutannya apa masih luas yang digunakan atau dimanfaatkan manusianya? Saya tanya. Jika kau menyalahkan sebuah rantai makanan setiap hewan, saya rasa itu bukanlah sesuatu alasan yang bagus menurut saya. Karena sawah dan hutan masih luas hutannya, tapi karena malasnya kamu akhirnya menyerangnya kepada sawah yang sudah jelas-jelas tumbuh, yang sudah jelas-jelas panen. Tanpa susah payah kok tinggal ngerogotinya saja. Kita hidup di dunia ini berusaha sekuat kita untuk mencari makan agar kita bisa bertahan hidup. Di mana makanan itu berada paling banyak, disitulah kita bisa mencari makanan itu.
Jadi apa salahnya jika saya memilih tempat sawah sebagai bahan untuk kita mencari makan makhluk hidup? Alah, capek nih ngomong sama kamu. Udah tahu-tahu sawah kan dikelola. Apa ya itu tumbuh sendiri sih? Itu keringat. Yalah yang nanam-nanam itu. Apakah kau tidak bisa berpikir? Memangnya tikus bisa menanamnya sendiri? Ya udah, kalau memang seperti itu, kenapa tidak makan ini saja? Ini nggak ditanam ini. Apakah kau tahu konsepnya di sini? Tikus itu memakan apa? Pemakan segalanya, cuma pengennya yang enak. Betul, rakus. Sama halnya seperti manusia. Yang terkenal. Manusia juga pemakan segalanya. Tapi bekerja, bedanya. Tikus bisa saja ke hutan, cari apa di sana ya banyak. Ngapain di sini? Itu pun gara-gara suruhanmu. Kalau kau yang tidak menyuruh, tidak mungkin tikus sejahat itu. Saya hanya memberi pelajaran kepada mereka semua manusia-manusia yang serakah, yang hanya memikirkan ataupun mementingkan dirinya sendiri. Itu pembelaan ketika kau sudah terpojok saja. Pembelaan bagaimana? Apakah kau bisa memastikan mereka sedekah dengan hasil yang mereka dapatkan? Apakah kau bisa memastikan mereka membagikan hasil panen mereka kepada tetangga yang membutuhkan? Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Jangan bandingkan mereka dengan dirimu. Mungkin saja kau berbagi dengan orang lain, tapi tidak dengan manusia lain. Oke. Kau hanyalah satu makhluk. Kau tidak bisa menilai mereka. Kau bukan Tuhan. Memang saya tidak bisa menilai mereka, tapi saya melihat dan saya mengetahui mana manusia yang bisa berbagi kepada sesama, mana manusia yang tidak serakah dengan dunia, mana manusia yang bisa mengerti keadaan makhluk hidup lain di dunia ini. Makanya mungkin saja penglihatanmu bisa salah. Kau hanyalah makhluk. Jangan pernah menilai dengan matamu, karena terkadang dengan penilaian matamu justru akan menghancurkan dirimu sendiri. Jika memang kau memiliki pendapat seperti itu, lalu apa bedanya kau dengan saya? Kau menyalahkan saya seperti ini. Mungkin saja pandanganmu menilai saya juga salah, karena kau pun bukan Tuhan yang bisa menilai saya dan menyalahkan saya. Siapa? Saya hanya menyuruh kau tidak usah ikut campur dalam urusan ini. Biarkan tikus ya tikus, silakan. Ngapa harus ada dirimu? Yang saya salahkan itu kerjaanmu, bukan kamu. Sumpah saya tidak membencimu dari dulu. Yang saya benci hanya kelakuanmu. Paham? Tuh, ingat baik-baik. Andai kata kau sudah berhenti ini, kau meminta saudara dengan oke, saya tidak akan pernah sedikit pun dendam ataupun benci terhadapmu. Tapi tolong hentikan apa yang kau lakukan. Saya hanya membenci sifatmu saja. Seperti yang sudah kau ketahui, saya akan menghentikan apa yang saya lakukan ini. Saya sudah tidak lagi melihat bangkai tikus yang hangus terbakar. Jika di tempat ini masih ada bangkai tikus yang hangus terbakar, saya tidak akan melakukannya. Ya, sekarang hanya pilihanmu, Wiroksa. Mungkin saja negosiasi dulu saya masih bisa toleransi denganmu. Tapi untuk kali ini, jika kau masih ikut campur urusan tikus di sini, mohon maaf, saya pindahkan kau ke tengah-tengah lautan sana. Apa salahnya mereka para manusia menyediakan sedikit rezekinya untuk kami para bangsa jin, makanan agar mereka sajikan kepada kami? Kok ya bodoh, kok bukanlah makanannya bukan ini. Kok saja yang mengada-ngada, nggak doyan tapi sok-sokan doyan. Saya memang tidak memakan tanaman di sini. Jika mereka memberi sesaji makanan untuk bangsa jin seperti saya, buktinya saya tidak merusak tanamannya. Nah, itu apa makananmu? Itu untuk alasanmu, itu adalah topengmu. Itu aja, biar mereka tersesat. Gampang kan? Nih, nggak usah berdalih apa-apa panjang lebar. Intinya nanti muter-muter ujung-ujungnya satu. Kau ingin mereka tersesat dan memberikan suguhan terhadapmu. Gitu, Mok. Sederhana. Nah, yang saya tidak sukai itu saja. Paham? Kau menilai diri saya seperti itu. Akan tetapi saya tidak boleh menilai manusia seperti apa yang saya nilai.
Bisa saja yang kau nilai itu salah. Tentang dirimu? Nah itu kan sudah jelas. Lah sedangkan kau... Dan penilaian saya tentang manusia juga sudah jelas. Bedanya apa? Kau menilai banyak orang, sedangkan saya menilai hanya kau. Tapi sudah. Kenapa kau tidak menilai orang-orang yang baik, tapi menilainya orang-orang yang seperti itu? Nah, kau kan sudah jelas, kau buruk. Gampang kan? Buruk itu menurutmu. Lalu apa? Fungsinya Tuhan menciptakan saya jika saya hanya diciptakan untuk hal buruk. Lah sudah jelas. Memang kau kan adalah laknat. Laknatullah. Kau ngerti laknatullah? Hah? Ngerti kau tahu laknatullah? Kau diciptakan karena kau tidak patuh jadi laknat. Ya. Mungkin saja di luar sana apa ada yang mau dengan ngomong secara demikian dengan kamu kayak gini. Saya masih kurang sopan apa terhadapmu, Wiroksa? Ya. Saya juga kurang sopan apa denganmu. Saya sudah memberitahu kepada dirimu jika sudah tidak ada lagi manusia yang membasmi hamanya, hama tikus yang seperti kau katakan tempo dulu dengan cara membakarnya. Saya pun tidak akan mengganggunya. Kau bisa. Sekalipun nanti ternyata tidak ada yang membakar, kau punya alasan lain. Lebih baik sekarang daripada kau, ya, saya pindahkan ke tengah-tengah samudra di sana yang nggak ada padinya. Apa kau milih pindah sendiri ke hutan, di mana hutan itu masih banyak makanan, jangan kepada pekerja-pekerja petani seperti ini ya. Pertemuan dari dulu sampai sekarang dengan dirimu tidak akan menemukan titik terang. Ya selalu saja seperti itu. Satu-satunya titik terang saya memaksakan agar kau berhenti melakukan ini dengan cara apapun. Saya mengalahkan segala cara nanti jika kau selalu seperti ini. Jika kau memiliki cara seperti itu, baiklah, saya akan pergi dari tempat ini dan saya tidak akan mengganggu lagi tempat ini. Tapi kau kan mau pindah sawah lainnya percuma saja. Yang terpenting tidak ada jangkauannya dengan dirimu. Alah, itu bukan urusanmu. Nih. Terima kasih. saya sama saja cuma ngambil daun satu, ini akan tumbuh lagi. Lebih baik saya satu kayak gini nih, akar-akarnya udah mati, gampang sederhana kan. Ini nggak mungkin tumbuh lagi. Hanya membedanya kok aman di sini tapi nggak aman di sana, buat apa menurut saya. Kembali lagi ke kodratnya ya. Wahai demit, semet. Kodrat apa yang mau katakan? Serempet. Serempet adalah bahasa kami. Serempet-serempet liar sepertimu. Dan saya pun akan tetap melakukan apa yang akan menjadi tugas saya. Semlir kamu namanya. Jika kau ditugaskan oleh Tuhan Sangat untuk liar. memerangi saya pun ditugaskan oleh Tuhan untuk menyesatkan kalian semua. Saya akan melakukan itu sampai saya mati. Terima kasih. Udah kabur kok. Gimana Mas? Pindah kok. Di sini aman tapi mau nyari lokasi baru. Ini ditutup aja Pak Mas. Hah? Ini ganti benar aja. Itu kembali lagi di sini. Ya ini paling sawah ini kita bentengi saja semuanya, yuk. Baik teman-teman, kita akan bentengi sawah-sawah di sini agar si Wiroksa tidak kembali lagi. Ini Mbak, sebelah sana Mbak, bos Mbak. Iya. Oke.